Ibu, jarak kita boleh jauh. Karena saya tinggal di Ciledug, ibu di Bogel, Cimone. Pak, seragam kita boleh tak sama. Memang berbeda-beda, tapi satu tujuan. Dek, kulit kita memang tak sama. Tetapi paling takwa, itulah yang terbaik di sisi Allah. Ibu, bapak, sambutlah salam hormat dari saya. Saya yakin dengan salam mampu menciptakan keakraban di antara kita. Setuju, Bu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Mpok Ati ketemu Bang Salam, sama-sama dua-duanya beli nanas. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya hutangnya pada lunas. Kalau dibayar, alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du. Ibu bapak, soimin soimat, jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah yang Maha Latif. Allah kita sebutannya yaitu Ya Latif, yang Maha Lembut. Bagaimana kelembutan Allah ini mampu terimplementasi kepada makhluk yang diciptakannya, yaitu kita manusia. Efek yang ditinggalkan oleh Ramadan seyogianya mampu memberikan kelembutan hati kita menjadi makhluk manusia yang memaafkan satu dengan yang lainnya. Setuju, Bu, Pak? Jangan sampai tersimpan, tersirat yang namanya dendam kusumat. Apa, Pak, dendam kusumat, Bu? Dendam yang kusimpan dalam hati yang paling dalam. Jangan, Bu. Maka hakikatnya ini Ramadan merupakan kata-kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Maha memberikan ampunan. Bulan Ramadan ini ya tawab, ya maghfirah. Penerima taubat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja Maha Pemaaf. Allah saja Maha memberikan ampunan. Masa kita makhluk manusia tidak mau memaafkan satu dengan yang lainnya? Memangnya kita itu siapa, Bu, Pak? Setuju, Bu, Pak? Saling memaafkan. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi yang memberikan contoh teladan, yaitu dalam keikhlasan. Nabi yang memberikan contoh dalam kesabaran. Nabi yang memberikan contoh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah junjungan kita. Role model number one, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan. Namanya terus tersanjung dari mulai dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ucapannya pun merupakan perbuatannya. Maka tak heran keluar statement Rasul, ana wajibun
ma amartum bih. Aku merupakan pelaksana nomor 1 sebelum umatku, sebelum para sahabatku maju, aku terlebih dahulu yang melaksanakan. Ini namanya pemimpin umat yang memberikan keteladanan bagi seluruh makhluk manusia. Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Gimana kabarnya Bu, Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah, kita sudah masuk di Ramadan ke-28 malam ini. Baru tadi maghrib kita menyelesaikan Ramadan yang ke-27. Ini masuk ke Ramadan 28. Sisa 2 hari ke depan ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena apa? Para malaikat, penduduk langit dan bumi semuanya menangis. Karena Ramadan itu belum tentu kita berada pada Ramadan tahun depan. Maka seyogianya lah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Maka efek yang ditinggalkan oleh Ramadan ini, bagaimana kita membangun karakter keluarga lewat pesan Ramadan. Tentunya berbicara tentang kehebatan orang tua. Orang tua itu merupakan pelopor kebaikan bagi putra dan putrinya. Setuju Bu, Pak? Pak, Bu, setuju? Pelopor kebaikan. Baik dan buruknya anak keluarga ada pada kedua orang tua. Maka tak heran kalau miniatur terkecil dari sebuah bangsa dan negara adalah keluarga. Hebatnya keluarga, pasti dong hebatnya juga negara. Maka seyogianya lah kedua orang tua itu sebutannya adalah sebagai pendidik, orang tua sebagai pengajar, dan orang tua sebagai pembiasa dalam keseharian. Maka jikalau ada orang tua yang tidak memanfaatkan momen kebaikan sedini mungkin, maka sesal yang amat dalam bagi keluarganya. Suatu saat anak itu akan besar dan dewasa, akan terlihat peragaan demi peragaan, contoh demi contoh yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya dalam keluarga, diterjemahkan pada pergaulannya, teman-temannya. Maka ini Ramadan memberikan cerminan bagaimana membangun karakter keluarga lewat pesan-pesan Ramadan yang akan kita tinggalkan. Yang pertama, Ramadan meninggalkan bagaimana menyuruh kita membiasakan sholat berjamaah dengan keluarga. Karena inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, ingat, sholat yang benar, yang sesuai contoh Rasul, maka akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka Ramadan ini yang tadinya ibu bapak yang tadinya pulang larut malam maju menjelang yang namanya sore ataupun setengah hari, diajaknya bersama-sama untuk berjamaah melakukan sholat. Karena apa? Sebagai penentram, sebagai kedisiplinan dalam keluarga. Hidup disiplin, hidup akur,
hidup sesuai dengan tata tertib, maka akan selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai anak ini terjadi pembiaran semaunya. Sudah terlahir, maka efek yang dititipkan oleh Allah ini wajib merupakan amanah. Suatu saat amanah ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Kedua, bagaimana pesan Ramadan? Orang tua itu harus mampu mengajarkan yang namanya membaca Al-Quran. Tidak cukup membaca Al-Quran, memahami isinya, membiasakan. Ramadan dari mulai awal, pagi, siang, malam, terdengar lantunan kitab suci Al-Quran. Tetapi ini harus diistiqomahkan dalam 11 bulan ke depan. Jangan sampai Ramadan sudah usai, maka usailah membaca Al-Quran. Ini namanya tidak istiqomah. Setuju Pak, Bu? Harus setuju. Karena apa? Al-Quran ini merupakan syifa, obat. Kalau kita lihat kondisi kekinian, bagaimana anak terbiasa memegang setan gepeng alias gadget. Coba kita bayangkan, Bu. Melek mata sampai dengan terbenamnya matahari ataupun pukul 12 malam, itu yang namanya anak dibiarkan saja memegang gadget. Istilah apa namanya bahasa akademiknya berselancar dengan gadget. Orang berselancar dengan Al-Quran, membaca, membiasakan kitab suci Al-Quran, maka kalau kita lihat kekinian, hampir istilahnya dari mulai anak kecil, ibu, bapak, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya paham. Bahkan pada TikTokan ataupun sedang selfie-selfian semuanya. Coba mau dikemanakan ini? Hubungan antara manusia dan Allah. Padahal kita dituntut oleh Allah untuk selalu membaca, memahami isi Al-Quranul Karim untuk keselamatan hidup sebagai patokan pedoman dunia dan akhirat. Supaya hati kita itu tidak iri dan tidak dengki. Istilahnya apa, Bu? Pak? Cikini kegondang dia. Apa, Bu, Pak? Orang iri hidupnya nggak bakal bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek ngepoin tetangga. Inilah kekinian kondisinya, Bu, Pak. Kondisi hari ini, Bu, Pak, makin lama makin hitam dunia ini. Lantaran satu, teknologi salah sasaran, nggak tepat sasaran. Yang siogianya anak disuapin, diberitahu dengan tata tertib ataupun kedisiplinan, di mana bukannya nggak boleh yang namanya gadget berselancar, tapi berselancarnya dengan hati-hati. Ada rambu-rambunya, jangan sampai kebablasan. Yang pada akhirnya la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Yang pada akhirnya setan gepeng menjadi sesembahan anak-anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan nenek dan kakek. Setuju Pak, Bu? Banyak kekinian yang pada akhirnya apa? Rumah tangga retak. Kalau sudah retak ya kan? Kalau sudah retak lama-lama bakal hancur, alias pisah. Inilah zaman di mana zaman penuh dengan fitnah, karena tadi informasi yang tidak dibuat, tidak tabayun terlebih dahulu, kabar hoax kalau kata anak sekarang. Saking istilahnya humble-kehambelan, saking istilahnya ajer keajeran, bahasa celuduknya bilang, yang pada akhirnya apa? Ibu, kaum wanita tidak bisa memberikan ketegasan ataupun
memiliki yang namanya izah, kemuliaan. Maka Ramadan datang, bagaimana disatukan kembali oleh Allah ibu, bapak, anak-anak untuk menyatukan, untuk membaca Al-Quran. Coba kalau kita bayangkan, anak dari sedini mungkin diajarkan baca Al-Quran, sampai dewasa menjadi amaliyah jariah kita, amal jariah kita. Bukan sama orang lain, tapi berusaha, ada ikhtiarnya. Zayyinul Quran fi buyutikum. Kita semuanya berlomba-lomba untuk memperbanyak, memperindah bacaan Al-Quran di rumah. Bukannya bermain jamaah dengan gadget dan HP. Dari ibu sampai anak-anak udah nggak main tanya-tanyaan, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini puasa apa main HP, Bu, Pak? Ini jangan sampai. Inilah Ramadan. Lalu yang ketiga, bagaimana orang tua itu memberikan contoh teladan untuk mengajari yang namanya sholat qiyamul lail, sholat malam. Ketika ada permasalahan di keluarga, hamparkan yang namanya sajadah. Langsung kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya curhat di HP, update status. Hari ini gue gedek banget sama laki gue, lantaran dia mau kawin lagi. Gue sumpahin keblangsat hidupnya. Kalau misalnya mau doa, Bu, Pak, doa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Udah ada contohnya dalam Quran. Diingetin sama Allah, diingatkan oleh Allah. Orang yang beriman, orang yang takwa. Memang kita ini semuanya al-insan makhluk khotok wa nisyan. Tiap hari ada aja celah, kesalahan, dosa-dosa kita. Setuju, Bu, Pak? Pasti ada aja. Sesoleh-soleh orang pasti punya salah. Betul nggak, Bu, Pak? Sesalah-salah orang pasti punya kebaikan. Sekecil-kecil ikan pasti dong yang namanya punya daging. Sebesar-besar ikan pasti dong punya tulang. Betul nggak, Pak? Nah, filosofinya ini kita mesti butuh Allah. Update statusnya itu dini hari, sepertiga malam. Hamparkan sajadah, kita mohon sama Allah. Apalagi ini bulan merupakan bulannya Ramadan. Segala ampunan maka Allah maafkan, Allah ampunkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang berlumuran dosa ini, kita semuanya berlumuran dosa ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala kehilafan kita, kealfaan kita, sehingga 11 bulan ke depan kita mampu menjalani dengan nasihat pesan-pesan Ramadan, pesan-pesan kebaikan. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.